Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Sehat selalu ya. Kita sudah ada di penghujung Ramadan. Kali ini adalah hal yang berbeda dari aku sendiri. Aku membuat podcast tepat pada pukul 4:30. Oh iya, sebelumnya sudah sholat subuh kan? Ya pastinya sudah lah, sudah di masjid kalau yang laki. Yang perempuan sudah sholat semuanya. Sholat, jangan sampai gak sholat. Sholat wajib, oke? Oke lah, langsung kita ke intinya saja ya, biar gak terlalu lama, biar kalian mendengarkan apa yang aku ceritakan hari ini. Mungkin hari ini aku kebanyakan bercerita, yaitu tentang jatuh hatinya seorang laki-laki pada wanita. Ini ada salah satu cerita yang menarik, mungkin bagi teman-teman bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari cerita ini. Jadi ada salah satu seorang laki-laki, yaitu temanku sendiri, teman laki-laki bukan teman perempuan. Kalau teman perempuan ini teman laki-laki ya. Tapi temanku ini salah satu teman yang sangat berbeda. Apa sih yang berbeda? Jadi begini ceritanya. Temanku ini dia memiliki sifat yang lugu. Dia gak terlalu mengejar cinta, tapi dia lebih menekankan kepada memendam cintanya. Nah, dari sini pastinya kalian tahu tentang masalah memendam cinta, yaitu kalau di waktu yang dulu pasti cinta dalam diam itu sangat populer banget gitu di kalangan remaja ataupun menginjak ke dewasa gitu. Jadi tapi kalau kita pikirkan masalah cinta dalam diam ini, mungkin kebanyakan itu identik dengan perempuan gitu, karena hakikatnya perempuan itu pastinya memendam cintanya, memendam perasaannya kepada laki-laki. Tetapi ini berbeda. Mengapa laki-laki yang bisa memendam cintanya kepada perempuan? Di waktu itu aku pernah bertanya pada temanku ini yang memendam cintanya, karena dia teman dekat. Jadi dia tuh sering cerita kalau misalnya dia memendam cintanya gitu. Dia mengatakan semuanya, menceritakan tentang hal perempuan itu kepada aku. Jadi aku hanya mendengarkan, dan aku itu gini, ada dia itu pingin mengungkapkan, tapi dia takut gitu. Jadi ya aku balik bertanya waktu itu. Aku bertanya seperti ini, kenapa kamu kok gak mengungkapkan? Itu pertanyaan pertama. Terus dia menjawabnya itu bukan dengan santai, tapi menurutku pribadi itu membuat aku sendiri itu kagum gitu. Jawabannya seperti ini, karena aku sendiri takut untuk mengungkapkan. Ya pastinya aku balik tanya, kenapa kau takut mengungkapkan gitu. Dia menjawab lagi gitu, karena aku tahu yang mengungkapkan itu pasti akan takut kehilangan, tapi yang memendam dia akan siap untuk bertahan gitu. Ini menurutku itu kata-katanya ini lebih kepada ikhlas kayaknya sih. Entah menurut pandangan teman-teman nih ya. Ini aku cerita temanku sendiri. Tapi dia memang orangnya itu gak terlalu mengumbar, gak terlalu mengatakan cintanya kepada orang yang dia sukai gitu. Itu. Jadi menurutku pribadi itu suatu quote
atau suatu pernyataan yang membuat aku takjub dan kagum. Karena apa aku kagum? Ya pastinya laki-laki loh, kok bisa memendam. Padahal identiknya laki-laki itu pastinya langsung mengungkapkan, langsung cus gitu. Gak banyak memendam, gak banyak gini. Kebanyakan laki-laki seperti itu. Tapi baru pertama kali aku menemukan temen laki-laki yang bisa memendam cintanya. Dan dia, asalkan kalian tahu teman-teman, dia memendam cintanya itu kisaran 2 tahun. Sangat, itu menurutku itu waktu yang amat lama sih. Kalau 1 bulan, 1 minggu itu ya dekat. Ini 2 tahun. Ya suatu hal yang aneh gitu ya. Terus aku lanjut bertanya lagi sama temanku ini. Aku bilang gini, tapi kalau kamu gak mengungkapkan, pastinya kamu akan ditinggalkan gitu. Ya terus temanku jawab dengan hal yang sederhana tapi membuat aku takjub juga. Dia mengatakan kalau dia memang bahagia sama orang lain, itu suatu perjuanganku. Karena aku tahu perjuangan cinta bukan diperjuangkan ketika dia bahagia sama aku, tapi perjuangan cinta adalah ketika dia bahagia dan aku bahagia melihat dia bahagia. Intinya seperti itulah. Mungkin kalian paham. Jadi itu apa ya, dikatakan kuat ya kuat. Ini pernyataan bagus gitu. Dia mencoba untuk meyakinkan diri dia sendiri dan mencoba untuk menjadi orang yang berjuang dalam cintanya sendiri gitu. Jadi mungkin dari sini nih memang bener sih kalau dari cerita temanku ini adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu. Tapi dalam hal yang seperti ini, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu apa ya? Ada artinya banget gitu. Hakikatnya itu lebih nyentuh banget. Tapi ya mungkin dari pandangan orang lain atau pandangan kalian semuanya, bertepuk sebelah tangan itu udah enak. Tapi bagi orang yang menikmati cinta dalam diamnya, mungkin itu nikmat, sama seperti temanku ini. Dan lanjut cerita, ya aku coba tanya lagi biar dia lebih langsung mengungkapkan gitu kan. Kasihan sudah 2 tahun dia tidak mengungkapkan gitu. Jadi aku mencoba untuk meyakinkan dirinya temanku itu biar dia mengungkapkan. Terus aku mengatakan seperti ini, misalkan kalau dia gak sama kamu sedangkan kamu masih berjuang dalam cinta dalam diam, perasaanmu gimana? Dia mengatakan dengan sejujurnya, ya pastinya aku sedih, tapi aku tahu itu bukan yang terbaik buat aku. Karena aku sendiri paham dan temanku ini katanya tuh paham bahwasanya jodoh itu memang di tangan Tuhan dan Allah akan merencanakan atau mempertemukan orang yang terbaik ketika menurut kita itu baik, tapi menurut Allah itu belum baik. Jadi dia mengatakan sejujurnya, tapi dengan kata-kata yang sederhana itu membuat dia itu yakin sendiri. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwasanya dia bisa. Dia harus katanya pernah bilang kayak gini, ketika kamu bisa mencintai, kamu harus bisa atau harus siap untuk dilukai. Jadi mungkin kata-kata ini sudah populer di kalangan teman-teman semuanya. Karena memang benar, ketika kita mencintai, kita harus siap untuk dilukai. Karena kalau kita hanya siap mencintai, tapi kita tidak siap dilukai, maka kita harus kita harus memang harus persiapkan sih. Ketika kita memang mencintai seseorang, kita harus siap benar-benar untuk dilukai atau memang harus dicintai. Karena itu pilihan. Tapi mungkin dari cerita ini, dari cerita temanku, mungkin kita bisa mendapat
hikmah atau pelajarannya bahwasanya cinta itu gak melulu untuk diungkapkan, tapi cinta yang lebih baik, cinta yang lebih perjuangan yang lebih sulit adalah cinta yang dalam diam. Apalagi ketika seorang laki-laki mencintai dalam diam. Berbeda dengan wanita yang konon katanya wanita bisa memendam cintanya puluhan tahun, tapi tidak bisa memendam amarahnya walaupun 1 jam. Tapi bagi laki-laki untuk memendam cintanya, mungkin teman-teman yang mendengarkan di sini, terutama bagi para kaum laki-laki yang masih mencintai dalam diam, teruskan bahwasanya mencintai dalam diam itu adalah perjuangan yang amat sulit. Jadi hargai apa yang kalian punya, hargai cinta yang sesungguhnya, dan jagalah cinta suci yang memang sudah diberikan pada Allah, yang memang sudah diberikan Allah kepada kalian semuanya. Mungkin cerita ini menarik dari teman-teman, jadi saya sendiri kagum dan takjub gitu ya dengan mempunyai teman laki-laki yang bisa memotivasi saya sendiri untuk bisa menjaga cinta, bukan hanya mengungkapkan aku suka, I love you, ataupun hal yang lainnya gitu. Mungkin itu aja ya. Mungkin gak terlalu lama sih. Yang penting kalian bisa mendengarkan cerita-cerita yang menarik dari aku. Sebelum aku akhir podcast ini, aku Ryoga Francis Setiawan serta keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sehat selalu, semoga kita bisa dipertemukan di Ramadan yang berikutnya. Terima kasih teman-temanku semuanya. Salam subuh. Bye.